yang tidak maksiat orang mulia. Orang mulia di antara kita bukan mereka yang punya harta, bukan mereka yang punya kuasa, bukan mereka yang punya dunia, tapi mereka yang mampu tidak maksiat. Itu orang-orang istimewa. Karena tarkul maksiyah afdal min fi'li ta'ah. Meninggalkan maksiat itu lebih afdal, lebih utama dari melakukan ketaatan. Maka ada orang-orang yang hebat luar biasa. Allah jaga hidupnya tidak melakukan maksiat, tidak merendahkan orang, tidak mencaci maki orang, tidak makan haram, tidak mendolimi orang, tidak melakukan keburukan. Allah jaga dia. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala maksiat dan dosa. Amin ya rabbal. Karena tujuan syariat kita, maqasidus syariah, termasuk adalah menjaga agama. Yang pertama, hifzuddin. Jadi agama kita menyuruh kita untuk menjaga 5. Inilah harus kita jaga. Pertama, hifzuddin. Kita harus jaga agama. Agama kita jaga. Tidak boleh ada yang merusak agama kita, keyakinan kita, keimanan kita. Ini yang paling mahal. Nikmatul iman a'la min nikmatin 'alat bisaha. Nikmat iman ini nikmat yang paling tinggi, bahkan mengalahkan nikmat hidup itu sendiri. Kita hidup ini akan memiliki arti saat ada iman di hati. Dengan iman, jaga, mudah-mudahan kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sesusah apapun kita hidup di dunia, ada harapan akan bahagia. Ada harapan akan senang selama-lamanya saat masih ada iman di hati kita. Dan sebaliknya, sesenang apapun hidup di dunia, semewah, semegah apapun dia punya, kalau tidak ada iman, maka na'udzubillah, tidak ada harapan untuk bahagia di akhirat. Maka ini kita minta mudah-mudahan Allah jaga iman dalam hati kita. Amin ya rabbal. Doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, yang Kau yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku di atas agamamu dan di atas ketakwaan, ketaatan kepadamu. Minta mantap, ini mahal. Memulai itu berat, tapi menjaga itu lebih berat. Kita menjaga ini lebih berat. Nyago sholat lebih berat. Nyago puasa, jago sedekah, nyago Quran lebih berat. Masya Allah. Ada orang bisa memulai, tapi sulit untuk bertahan. Hari pertama bisa semangat, hari kedua masih, hari ketiga mundur, hari ke-25 wassalam. Balik lagi pemain-pemain inti. Inilah pemain-pemain sejati. Memang sebelum Ramadan kami lah. Habis Ramadan tengah, kalau awal-awal tuh masih banyak yang ngewangi. Lalu makin akhir kami lagi balik lagi. Ini bertahan itu berat, memang berat. Istiqomah itu berat, maka pahalanya besar. Ahabul a'mal ilallah adwamuhu wa in qala. Istiqomah ini yang berat. Kalau hanya mulai sekali-kali, siapapun bisa. Tapi mereka yang bertahan bisa berkali-kali, itu luar biasa. Bertahan, maka jaga agama kita, istiqomah kita jaga. InsyaAllah mudah-mudahan kita istiqomah dan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Yang kedua, hifdzun nafs wal arad. Kita dalam syariat ini suruh menjaga diri dan kehormatan kita. Jaga, tidak boleh nyakiti diri sendiri, tidak boleh. Nyakiti orang tidak boleh, nyakiti diri tidak boleh. Masya Allah. Orang tidak boleh kita sakiti. Kita pun sama, tidak boleh menyakiti diri, tidak boleh memukul diri sendiri, tidak boleh melukai diri sendiri, tidak boleh. Masya Allah. Arad, jaga kehormatan kita. Kita punya kehormatan, tidak boleh kita merendahkan kehormatan orang, dan jangan ada orang yang merendahkan kehormatan kita. Tidak boleh. Kita tidak boleh saling menghina, saling caci maki, saling merendahkan. Siapa itu? Anak siapa budak itu? Jangan. Dia juga tidak bisa milih. Kita ini tidak bisa milih lahir dari bapak siapa, tidak bisa milih. Tidak ada. Datang tiba-tiba malaikat fayanfukhu fihi ruh, meniupkan ruh ke dalam jasad kita. Ditiupkan ruh itu. Tidak ada yang bawa kopelan malaikat. Kalau ada bawa kopelan enak. A dari Arab, B dari Batak, umpamanya. Ada pilihan. Hidung nak jawano, mancung, rambut ikal, badan putih. Enak kalau milih. Tidak ada. Tiba-tiba malaikat tuh jasad sudah sempurna ditiupkan. Fayanfukhu, ditiupkan. Maka tidak boleh kita menghinakan siapapun. Kehormatan orang harus kita jaga.
rahasia orang harus kita pelihara. Tidak boleh mengumbar-umbar. Kita tahu mungkin keburukan orang, jangan sampai kita umbar. Tahu Ustaz aku Ustaz. Kalau jangan kartu as dia tahu aku dia tuh. Masya Allah, jahat dia tuh, jangan usah diumbar. Kalau hanya dia dan Allah, kita yang tahu, tutup kan. Man satara aiba akhihi satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya dunia akhirat. Amin ya rabbal. Jangan mudah mengumbar aib orang. Jaga kehormatan orang, jaga kehormatan kita. Yang ketiga, hifzul aql. Menjaga akal. Akal kita harus kita jaga. Tidak boleh kita rusak. Tidak boleh. Tidak boleh dengan apapun caranya. Tidak boleh merusak akal itu. Dengan makan, dengan minum, dengan perbuatan yang bisa merusak akal tidak boleh. Maka haram hukumnya. Tidak boleh kita merusak. Maka kenapa minuman keras diharamkan? Karena merusak akal. Pada saat orang minum minuman keras itu putus ribuan saraf yang ada di otaknya. Masya Allah, putus. Maka merusak dia. Masya Allah, akal. Egal. Nah, itu akal tuh ikat. Kalau kita lihat ada orang pakai serban di kepala itu, kemudian ada yang bulat di atasnya, egal. Nah, egal. Itu akal, ngikat supaya kain itu tidak jatuh. Itu diikat. Kalau tidak ada itu, kena angin terbang. Terbang, maka itu mengikat. Akal itu mengikat kita. Maka dengan akal inilah kita bisa berjalan, berpikir. Kenapa akal itu di atas, mulut di bawah? Otak di atas, mulut di bawah. Agar kita berpikir dulu sebelum berucap. Berpikir dulu sebelum berbuat. Jangan ngomong dulu baru berejo kakek. Entahlah sih Ustaz, pokoknya ngoceh dulu aku nih. Tidak mikir dulu. Berbuat dulu. Ada orang berbuat dulu pokoknya. Urusan yang lain kaget bela. Kita ini harus berpikir bagusnya ini. Apa dampaknya? Apa efeknya? Apa akibatnya? Kita pikirkan matang-matang. Maka sempurna akal kita. Kita jaga. Jangan sampai kita rusak. Kita, keluarga kita, anak keturunan kita, mudah-mudahan Allah jaga dari segala hal yang merusak akal. Amin ya rabbal alamin. Jaga. Yang keempat, hifzul nasab atau hifdzun nasl. Menjaga keturunan. Jaga. Tak boleh kita merusak keturunan. Tak boleh. Masya Allah. Maka ada ikatan pernikahan. Jadi biar nasab itu tidak putus. Maka dalam Islam, nasab itu akan terputus saat dia melakukan nasallallahu afiyah hubungan di luar nikah. Walaupun memang benar anak dia. Kalau secara hukum dia kembali nasab kepada ibunya. Putus nasabnya. Maka kita jaga. Jangan sampai merusak. Kita tidak boleh merusak nasab kita. Dan kita tidak boleh merusak nasab orang. Masya Allah. Kita kadang sibuk ngurusin nasab orang. Lupa nasib gitu. Sibuk ngurus ini. Sudahlah. Urusan dia dan Allah. Urusan kita bagaimana menjaga diri kita. Nasib kita ini bagaimana di akhirat. Selamat atau celaka. Maka kita jaga. Turunan kita jaga. Anak-anak kita jaga. Masya Allah. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang dapat merusak kehormatan, merusak keturunan, merusak bagaimana silsilah kita. Luar biasa. Yang kelima, hifzul mal. Jaga harta. Dianjurkan. Kita memang disuruh menjaga harta. Harta kita tidak boleh diambil orang. Dan kita tidak boleh mengambil harta orang. Tidak boleh. Mengambil apapun milik orang lain tidak boleh. Dan orang tidak boleh ngambil punya kita. Kalau memang itu punya kita. Sekecil apapun barang itu tidak boleh kita ambil. Tidak boleh. Punya orang tidak boleh. Masa, walaupun sendal buruk Ustaz, tidak boleh. Punya wong. Sebiji kurma tidak boleh kita ambil milik orang. Mungkin satu gelas air mineral tidak boleh kita ambil kalau bukan punya kita. Man akalal halal atau jawarihu sya'a ambaba. Siapa yang makan halal maka tubuhnya akan mudah untuk taat. Wa man akalal haram asad jawarihu sya'a aba. Siapa yang makan haram maka tubuhnya mau tidak mau, suka tidak suka akan terbawa untuk maksiat. Jadi kalau kita tanya kenapa kita berat taat, berat ibadah, berat sholat jamaah, berat melakukan kebaikan, jangan tanya orang lain, tanya diri kita.
apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, ini berpengaruh untuk diri kita. Kalau orang makan halal bersih, Ustaz, pasti mudah untuk taat. Mudah taat. Maka ini, man taraka dzunub raqqa qalbuh. Siapa yang meninggalkan dosa, hatinya lembut. Hati lembut. Mudah menerima nasihat, mudah tersentuh. Kenapa? Dia banyak meninggalkan dosa. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, makin gelap hati, makin keras.